Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Detik Syaful Ma'arif, kemudian Retnova Libatullah, dan kemudian Rizky Kristiawan Firmansyah. Di sini kami akan membahas tentang analisis clustering kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma K-means. Next. Di sini ada beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama ada abstrak, kemudian dasar teori, hasil, kemudian ada analisa, dan juga kesimpulan. Next. Yang pertama adalah abstrak. Di sini kasus COVID-19 semakin meningkat di Indonesia terutama pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Penelitian ini bermaksud untuk menerapkan teknik penambangan data atau data mining dengan algoritma clustering K-means. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Crash Industry Standard Process for Data Mining atau yang biasa disebut dengan CRISP-DM. Hasil penelitian didapatkan 3 klaster yang terbaik dengan DPI yang paling rendah. Next. Dasar teori. K-means clustering adalah algoritma unsupervised learning yang dipakai untuk mengelompokkan dataset yang belum dilabel ke dalam klaster yang berbeda. Simbol K pada K-means clustering menandakan jumlah klaster yang digunakan. Next. Metode penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining atau yang biasa disebut dengan CRISP-DM. Penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari total kasus, total meninggal, total sembuh, total kasus aktif, kemudian peluang kematian, dan peluang kesembuhan. Next. Kemudian adalah tahapan dari CRISP-DM. Yang pertama adalah pemahaman bisnis atau business understanding. Tahapan ini menentukan tujuan penelitian, kemudian dilakukan dengan penerjemahan dan analisis data pada batasan dan tujuan yang menjadi masalah pengembangan data. Kemudian yang kedua adalah pemahaman data atau data understanding. Pada tahapan ini mempunyai fokus pengumpulan data, pengecekan kualitas data, dan eksplorasi data untuk mendapatkan informasi yang tersembunyi. Hal ini berguna untuk mengetahui struktur pola data awal agar diperoleh gambaran pengetahuan awal yang akan dihasilkan dari data mining. Kemudian pengolahan data atau data preparation. Tahap ini berfokus pada pemilihan dan persiapan akhir data. Tahap ini dilakukan dengan menentukan kasus dan variabel yang ingin dianalisis, mencakup pemilihan variabel, tabel, kemudian pembersihan dan transformasi data. Kemudian yang keempat adalah permodelan atau modeling. Permodelan ini meliputi pengaturan situasi dan spesifikasi sehingga memungkinkan data dapat diproses menggunakan metode dan data mining yang direncanakan. Kemudian yang kelima adalah tahap evaluasi atau evaluation. Tahapan ini mengevaluasi model yang digunakan untuk menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada fase awal, evaluasi dan validasi untuk performa cluster dengan mengoptimalkan jumlah cluster dengan teknik Davis-Baldwin Index atau biasanya disebut dengan DPI. Kemudian yang terakhir adalah penyebaran atau deployment. Penyebaran di sini adalah penggunaan rangkaian metode dan data-data representatif yang sudah terolah sehingga memberikan informasi optimal saat proses data mining. Next. Kemudian yang pertama adalah bahasa tentang pemodelan atau model. Tujuannya yaitu untuk memutuskan jumlah cluster K, kemudian menetapkan nilai-nilai awal K, pusat cluster, kemudian menempatkan tiap-tiap item langkah 3 pada Gimits. Kemudian bisa dilihat yang dimulai kemudian menginputkan jumlah cluster, dilanjutkan dengan menghitung centroid, menghitung jumlah cluster, kemudian dilanjut dengan pengelompokan data, kemudian semua cluster tidak berubah. Namun ketika clusternya berubah-ubah kembali ke proses nomor 2 yaitu menghitung centroid. Seperti itu. Next. Kemudian bisa dilanjutkan kepada
Kemudian dari tahapan KRIS-DM yang telah dijelaskan, berikut merupakan gambar diagram blok tahapan tersebut. Dimulai dari fase pemahaman bisnis, fase pemahaman data, fase pengolahan, fase pemodelan, fase evaluasi, lalu yang terakhir fase penyebaran. Hasil dan pembahasan dari tahapan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada pemahaman bisnis didapatkan data COVID-19 ini meliputi 19 provinsi di Indonesia. Hasil pengelompokan ini memberikan saran kepada pengambil keputusan tentang tingkat penyebaran di Indonesia. Lalu, pada pemahaman data didapatkan datasheet COVID-19 meliputi 34 provinsi di Indonesia yang meliputi beberapa data. Lalu didapatkan jumlah data sebanyak 16.284 dari tanggal 1 Maret 2020 hingga 9 Juli 2021. Kemudian pada pengolahan data yang digunakan yaitu total kasus, total meninggal, total sembuh, total kasus aktif. Lalu menambahkan peluang kematian dan peluang kesembuhan. Tampilan data tersebut ditunjukkan pada software Rapid Miner pada slide ini. Kemudian visualisasi data total kasus provinsi di Indonesia diperlihatkan pada gambar di samping. Pada gambar tersebut didapatkan total kasus di Pulau Sumatera meningkat pada bulan Juli 2021. Kemudian Provinsi Papua dan Sulawesi menjadi provinsi yang memiliki kasus terendah pada bulan Juli 2021. Kemudian untuk permodelan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Untuk permodelan yaitu dengan menggunakan algoritma Siemens dengan menggunakan software Rapid Miner dapat ditunjukkan pada gambar seperti berikut. Untuk selanjutnya, next. Evaluasi. Evaluasi menggunakan metode Davis-Boulder Index. Hasil perhitungan metode tersebut ditunjukkan pada tabel berikut. Ya, pada tabel perhitungan nilai DBI. Pada tabel tersebut, klaster yang optimal adalah di klaster 3 dengan nilai DBI sebesar 0,474. Hasil dari pengelompokan 3 klaster tersebut ditunjukkan pada tabel 2. Untuk tabelnya, nah ini adalah tabel 2 yaitu hasil dari klasterisasi tersebut. Klaster atau kelompok 1 meliputi 30 provinsi, klaster atau kelompok 2 meliputi 2 provinsi, dan klaster atau kelompok 3 meliputi 2 provinsi. Next. Untuk penyebaran yaitu tahap akhir metode KRIS-DM yaitu pembuatan laporan. Laporan ini menjelaskan tentang pengetahuan yang diperoleh pada data dalam proses penambangan data. Penelitian yang dilakukan menghasilkan pola, informasi, dan pengetahuan dalam pengelompokan kasus COVID-19 di Indonesia pada periode Maret 2020 hingga Juli 2021. Next. Ya, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu penerapan algoritma Siemens dihasilkan 3 klaster yang optimal. Untuk yang kedua yaitu klaster 1 meliputi 30 provinsi, 3 klaster 2 meliputi 2 provinsi, 4 klaster untuk klaster 4-nya yaitu meliputi 2 provinsi, untuk 5 klaster 3 meliputi 2 provinsi juga. Untuk saran dari penelitian ini yaitu
menambahkan algoritma clustering yang lain dan membandingkan beberapa algoritma untuk memperoleh hasil yang terbaik. Next. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Apabila ada dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.